Assalamualaikum, halo Sobat Tani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya sayuran pakcoy dengan hidroponik. Teknik hidroponik kali ini lebih terjangkau karena tidak menggunakan net pot, tidak menggunakan greenhouse, dan hanya menggunakan pipa 2 inci. Penasaran bagaimana teknik hidroponiknya? Yuk kita simak video berikut ini. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air sebagai media tanamnya. Tanah yang merupakan media dalam budidaya konvensional, semakin lama unsur haranya akan semakin berkurang, dan tanaman pun akan kekurangan nutrisi. Sehingga, dibutuhkan suatu teknologi baru yang dapat mengatur pemberian nutrisi dengan mudah agar kebutuhan nutrisi tanaman tercukupi. Teknologi hidroponik merupakan solusinya, yaitu dengan sistem pemberian nutrisi yang dapat diatur dan langsung ke bagian akarnya. Penggunaan sistem hidroponik sangat tepat digunakan di daerah perkotaan, karena dengan memanfaatkan lahan yang sempit untuk mencapai produktivitas yang optimal. Sayuran yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi hidroponik memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan sayuran konvensional. Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan konsumen terhadap kesehatan, bahaya pestisida, serta isu ramah lingkungan, membuat sayuran hidroponik mulai diminati masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari, dan permintaan komoditas ini diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peluang pasar komoditas ini sangat besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan volume produksi dan mutu sayuran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem budidaya secara hidroponik mempunyai banyak kelebihan. Kelebihannya yaitu perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol. Pemakaian pupuk dan biaya tenaga kerja lebih hemat. Tanaman dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang tidak kotor. Tidak memerlukan lahan yang luas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Teknologi hidroponik ini mempunyai banyak keunggulan, namun konsekuensinya juga membutuhkan biaya yang tinggi dalam produksinya, yang mengakibatkan harga sayuran dengan teknologi hidroponik ini lebih mahal dibandingkan dengan sayuran secara konvensional. Dalam video ini menjelaskan tentang budidaya hidroponik pakcoy yang efisien dan sederhana, tanpa menggunakan greenhouse, tanpa net pot, dan menggunakan pipa hanya 2 inci yang dapat menghemat biaya dan dapat diaplikasikan oleh petani. Sistem instalasi NFT sederhana. Sistem hidroponik NFT adalah sistem hidroponik yang paling banyak dipakai untuk kebun hidroponik skala industri. NFT adalah teknik mengalirkan nutrisi secara tipis. Tujuannya supaya akar tanaman bisa memperoleh asupan air, oksigen, nutrisi yang cukup. Sistem NFT memiliki keunggulan. Yang pertama, pertumbuhan tanaman lebih cepat dibandingkan dengan sistem lainnya. Yang kedua, sangat mudah untuk mengontrol keadaan nutrisinya, karena kunci utama di dalam hidroponik adalah nutrisi. Yang ketiga, resiko pengendapan kotoran di dalam pipa sangat sedikit. Yang keempat, pertumbuhan tanaman bisa seragam, sama tinggi, dan sama waktu. Adapun alat dan bahan untuk membuat instalasi hidroponik sistem NFT sederhana, alatnya mesin bor, hole saw, kunci Inggris, tang, pisau, meteran, penggaris siku-siku, spidol, pompa air, gergaji kayu. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut: pipa 2 inci 76 batang,
pipa 1 inci 1 batang, pipa 3/4 inci 3 batang, kayu ukuran 5x10 10 batang, kayu gelam 22 batang, elbow 2 inci 24 buah, drum ukuran 250 liter 2 buah, talang air dan corong talang air 2 buah, penutup talang air 4 buah, selang ukuran bisa disesuaikan, stop keran 1 inci, kabel listrik bisa disesuaikan, colokan listrik 1 buah, karet ban bekas atau bisa diganti dengan tali rapia, paku 3 inci, dan benang nilon 2 gulung. Cara merangkai instalasi hidroponik. Yang pertama, buat jarak tanam antar lubang sebesar 15 cm. Jarak tanam sesuai dengan tanaman yang akan ditanam. Dalam video ini, contohnya adalah tanaman pakcoy. Kemudian, tandai dengan spidol. Yang kedua, lubangi pipa 2 inci dengan bor dan holsa ukuran 5,1 cm sesuai dengan jarak yang sudah ditandai dengan spidol. Kemudian, lubangi pipa 3/4 inci untuk pipa nutrisi sesuai dengan lubang instalasi. Selanjutnya, lubangi pipa 2 inci ukuran 5 cm yang berfungsi untuk menyalurkan air balikan ke penampung. Lubangi tandon bagian samping atau atas sebagai lubang pemasukan dan pengeluaran air. Kemudian, letakkan di bagian bawah meja rak. Potong kayu sesuai ukuran rangka meja instalasi, yaitu 2 meter dikali 13 meter. Kemudian, ukur dan rangkai rangka meja instalasi dengan kemiringan 5%. Setelah pipa dilubangi dan meja rak instalasi dirangkai, susun pipa sebagai media tanam dengan masing-masing jarak antar pipa yaitu 5 cm. Susun pipa 3/4 inci sebagai pipa nutrisi, susun talang air dan pipa 2 inci sebagai pengeluaran air ke arah tandon nutrisi. Ikat pipa dengan karet ban bekas agar tidak goyang. Instalasi siap digunakan. Setelah kita membuat instalasi hidroponik sistem NFT sederhana, selanjutnya kita membutuhkan instalasi peremajaan. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat-alatnya terdiri dari gergaji besi, mesin air akuarium, mesin bor, meteran, spidol, dan gergaji kayu. Bahan-bahannya yaitu plastik UV ukuran 2x3 meter yang berfungsi untuk melindungi bibit tanaman yang masih kecil, talang air 4 meter sebanyak 4 batang, kayu ukuran 4x6 sebanyak 10 batang, kayu ukuran 2x3 sebanyak 4 batang, kayu gelam sebanyak 2 batang, nampan sebanyak 10 buah, elbow 3/4 inci sebanyak 1 buah, elbow 2 inci sebanyak 1 buah, corong talang air sebanyak 1 buah, penutup talang air sebanyak 2 buah, pipa 2 inci 1 batang, pipa 3/4 inci 1 batang, ember plastik jumbo ukuran 50 liter 1 buah, wadah plastik benih 1 buah. Benih disesuaikan dalam video ini adalah benih pakcoy, nutrisi AB mix, rock wool ukuran 1 meter, lidi,
gelas ukur 2 buah, pH meter 1 buah, TDS meter 1 buah. Adapun cara membuat instalasi peremajaan yaitu potong talang air sepanjang 2 meter atau sesuai kebutuhan. Potong pinggiran talang air setinggi 2/3 bagian talang air dan sisakan 1/3 bagian talang air yang akan digunakan. Lubangi pipa 3/4 inci sebagai pipa nutrisi dan pipa 2 inci sebagai pengeluaran air ke arah tandon nutrisi. Lubangi ember untuk lubang pemasukan nutrisi dan pengeluaran air. Potong kayu sesuai ukuran rangka instalasi, yaitu 2 x 2 meter. Buat rangka instalasi peremajaan dengan kemiringan 5%. Pasang plastik UV sebagai penutup bagian atas instalasi. Susun talang air yang sudah dipotong di atas rangka instalasi sebagai tempat peremajaan. Instalasi peremajaan siap digunakan. Tahap penyemaian dan peremajaan. Pertama, siapkan rock wool untuk media tanam. Potong rock wool 1 meter dengan gergaji besi ukuran 1,5 cm dikali 1,5 cm dikali 1,5 cm menjadi 2000 batak. Letakkan potongan rock wool ke dalam nampan dan basahi menggunakan air biasa sampai rock wool lembab. Kemudian, lubangi rock wool dengan lidi. Masukkan benih pakcoy ke dalam rock wool yang telah dilubangi sebanyak 1 lubang 1 benih. Jaga rock wool agar tetap lembab setiap harinya dan pastikan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Semai benih di dalam nampan selama 2 hari atau sampai tumbuh 3 helai daun, kemudian pindahkan semaian ke instalasi peremajaan. Di instalasi peremajaan yang telah kita rangkai tadi, isi tandon dengan air dan tambahkan nutrisi AB mix 800 ppm, kemudian alirkan nutrisi ke instalasi. Pindahkan bibit dari nampan semaian ke instalasi peremajaan. Nutrisi tetap mengalir selama 9 jam mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Setelah 10 hari setelah semai, pindahkan bibit ke dalam instalasi hidroponik sistem NFT sederhana. Pastikan nutrisi tetap mengalir selama 9 jam, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. 10 hari setelah semai, di instalasi peremajaan, pindahkan bibit ke dalam instalasi hidroponik sistem NFT sederhana dengan cara masukkan air ke dalam tandon. Masukkan nutrisi AB mix sebanyak 1400 ppm dengan pH 6,1. Hidupkan aliran instalasi. Masukkan bibit dari instalasi peremajaan ke dalam instalasi hidroponik 1 bibit per lubang tanam. Alirkan nutrisi mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Lakukan pengecekan di dalam tandon nutrisi, baik kepekatan nutrisi dengan TDS meter atau volume air dalam tandon. Jika berkurang, maka harus ditambahkan. Per minggu, ppm dikurangi 1400, 1200, 800, 600 ppm sampai panen. Setiap harinya, lakukan pengecekan hama dan penyakit yang mengganggu tanaman.
Jika terjadi hujan, matikan mesin air dan buka stop keran pembuangan agar air hujan tidak masuk ke dalam tandon nutrisi. Menjelang panen, sebaiknya ppm dikurangi agar sayuran tidak pahit. Setelah umur 35-36 hari setelah tanam, tanaman siap dipanen. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk sobat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.